Selasa 18 Februari 2025 menjadi batas waktu terakhir Israel Defense Force atau IDF untuk menarik diri dari wilayah Lebanon Selatan. Ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang diteken kedua pihak pada November 2024 lalu. Kesepakatan itu mengakhiri perang antara Israel Hizbullah dalam beberapa dekade. Baik Israel maupun Hizbullah seharusnya pergi dari Lebanon Selatan pada akhir Januari, tapi Israel meminta perpanjangan hingga 18 Februari. Namun Israel malah tetap bertahan di 5 titik di sepanjang Lebanon Selatan. Apa alasannya? Bukankah itu berarti melanggar kesepakatan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Coba lihat peta ini. Ini adalah peta 5 pos IDF yang ditempatkan di 5 titik strategis. Kelima titik ini semuanya berada di puncak bukit, yakni Al-Azia, Al-Awaida, El-Hamames, Jabal Bilad, dan Lapone. Satu hal yang perlu dicatat juga, Israel telah menduduki Sheba Farm selama beberapa dekade, sebuah wilayah kecil di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan dataran tinggi Golan. Wilayah itu dianeksasi Tel Aviv secara ilegal. Lebanon mengklaim Sheba Farm sebagai wilayahnya, tapi Israel mengatakan wilayah itu sebagai bagian dari dataran tinggi Golan. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut kehadiran Israel di 5 titik ini tak terlepas dari adanya aktivitas kelompok Hizbullah di selatan Sungai Litani. Menurutnya, jika pemerintah Lebanon dapat sepenuhnya melaksanakan kesepakatan, maka pihaknya akan pergi dari 5 titik ini. Pernyataan diungkapkannya pada Selasa 18 Februari 2025. With regard to Lebanon, as part of the ceasefire agreement in the north, the IDF will complete the withdrawal from Lebanon today. We are temporarily remaining in 5 strategic high points necessary for our security. We are completing the withdrawal despite the violations of the agreement. The most basic violation is the presence of Hezbollah activists south of the Litani River. Unfortunately, it continued to be the reality. Once Lebanon fully implements its side of the deal, there will be no need to hold these points. Sehari sebelumnya, juru bicara IDF Letnan Kolonel Nadav Sosani menyebut keberadaan mereka di 5 titik di Lebanon Selatan dimaksudkan untuk membela warga Israel dan memastikan tidak ada ancaman langsung. Namun ia menolak mengatakan berapa lama pasukan Israel akan tinggal di sana. Lalu bagaimana respon Lebanon terhadap tindakan Israel ini? Pemerintah Lebanon menentang keberadaan Israel di wilayahnya dan mengatakan Israel harus menarik diri sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyebut Israel tidak dapat dipercaya. Ia khawatir penarikan pasukan secara penuh tidak akan tercapai sesuai batas waktu. Senada pemimpin Hizbullah Naim Qasim menentang keinginan Israel untuk tetap berada di wilayah Lebanon Selatan. Kecaman ini ia sampaikan dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu 16 Februari 2025. يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ما إلى ذريعة، لا نقاط 5 ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان. هذا هو الاتفاق. مسؤولية الدولة اللبنانية أساساً وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد بالضغوطات السياسية بعلاقاتها بأي عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط. Masalahnya Hizbullah dan pemerintah Lebanon tidak punya cukup sumber daya untuk memaksa Israel mundur. Sejumlah pemimpin Lebanon telah berupaya menggalang dukungan dari negara-negara Arab serta meminta bantuan Amerika Serikat untuk menekan Israel. Akan tetapi para pemimpin Israel dan Gedung Putih mengabaikannya.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio hanya meminta Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah sepenuhnya. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berjanji bahwa Israel akan menegakkan perjanjian gencatan senjata. Para diplomat Eropa mengambil nada yang lebih mendamaikan. Prancis mengusulkan agar pasukan penjaga perdamaian PBB mengganti pasukan Israel di 5 puncak bukit untuk menjaga gencatan senjata dan memastikan keamanan bersama. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon alias UNIFIL juga merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka berharap Israel akan mundur tanpa penundaan lebih lanjut. Israel memperingatkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan permusuhan. IDF tak ragu untuk menargetkan penduduk Lebanon yang kembali ke rumah mereka. Setidaknya 22 orang tewas saat batas waktu awal penarikan pasukan pada 26 Januari 2025 lalu. Sementara Hizbullah sangat terpukul oleh perang dengan Israel. Perang ini membuat mereka kehilangan banyak pemimpin tertinggi dan dilaporkan kehilangan sejumlah besar persenjataan. Hizbullah tampak tidak ingin memberi Israel alasan apapun untuk melanjutkan pengeboman di Lebanon. Tetapi kegigihan Israel untuk tetap berada di lokasi perbatasan telah menjadi hambatan bagi upaya pemerintah Lebanon yang baru dibentuk untuk mendapatkan kepercayaan seluruh negeri. Lebanon menyebut pihaknya bekerja sama secara diplomatis dengan Amerika Serikat, Prancis, dan UNIFIL untuk mencari solusi yang menghormati kedaulatannya. Israel lagi-lagi tidak menyepakati kesepakatan gencatan senjata secara menyeluruh. Setelah berbagai pelanggaran yang mereka buat di Gaza, ini pelanggaran juga terjadi di Lebanon. IDF menolak angkat kaki dari wilayah selatan negara itu dan mendirikan 5 pos strategis. Alasannya Hizbullah juga masih beraktivitas di Lebanon Selatan. Tindakan ini rawan menyulut kembali peperangan di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel Hizbullah. Simak kabar terkini dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.